Kita si Allah Subhanahu wa taala dalam ayat niki, inni ma'akum la in aqamtumus salat, sesungguhnya aku senantiasa menyertai kalian semua jika kalian mendirikan ibadah salat. Artinya dalam tersinggawi ibadah sembahyang niki kemampuan zahir dan batin teniki nyata itu adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa ilmu usul itu disebut dengan kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Kemampuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi pada diri setiap hamba yang melaksanakan ibadah salat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataitumuz zakat, dan jika kalian juga mengeluarkan zakat. Kalau dalam ayat niki apabila na'arak kata diri yang salat pasti digandeng dengan kata menunaikan zakat. Apa maksudnya? Jadi ibadah itu sekaligus pendidikan dari Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita selaku seorang hamba niki wajib hukumnya untuk menjaga dua hubungan demi untuk kita memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Simbenu si dua hubungan niki Bapak Ibu sekalian, si pertama niki hablum minallah sebagai simbolna aqimus salat, si kedua niki hablum minan nas sebagai simbol ataitumuz zakat. Apabila tertinggalan salah satu di antara hubungan niki, maka kapanpun dimanapun kita sebagai manusia berada, nyata yang kita si Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia cilaka. Apakah dalilnya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Apa maknanya? Syarat manusia sino dimanapun mereka berada yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka senantiasa ditimpa oleh satu kekinaan aina basukipu dimanapun mereka berada. Siapa yang tidak ditimpa oleh kehinaan? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali manusia yang selalu menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan mereka kepada sesama manusia. Nah niki wa ta'ala termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azzartumuhum, dan kita selalu mengagungkan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqradtumullahu qardan hasanan, lalu kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik. La ukaffiranna ankum sayiatikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa salah siwah daripada gawe. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kesilapan kalbaan yang pernah kita lakukan baik dengan cara disengaja ataukah dengan cara tidak disengaja, lalu Allah memasukkan kita ke dalam surganya, di mana di antara nikmat surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada sungai, aliran beberapa sungai yang mengalir di bawah surga itu. Mudah-mudahan ini sebagai wasiat berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga termotivasi kita geger atenkan pada gawe amal ibadah di dalam hidupnya, terutama sekali ibadah salatnya sebagai hasil Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kajian makin Bapak Ibu sekalian, yaitu persiapan batin kita selaku seorang hamba untuk mi'raj menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perlunya persiapan batin? Tentunya si pertama akhirnya sah ibadah salat si tegawid menurut aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus si kedua, akhirnya terkabul, akhirnya terima amal ibadah salat sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga umat yang sampai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mi'rajul mukminin as-salat, as-salatu mi'rajul mukminin. Mi'rajnya umat yang beriman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salat ialah manakala mereka mengerjakan ibadah salat lagi sarananta selaku umat yang beriman untuk mi'raj menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana persiapan batin kita untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat? Karena mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan Isra dan Mi'raj ini, Bapak Ibu sekalian, dia sudah diberikan persiapan batin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Naliki persiapan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidul Mi'raj menghadap kulitnya di Zat Desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering yang sampai ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam nasrah laka sadra. Bukankah telah kami bukakan bagimu dadamu Muhammad? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini taikani si Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi wassalam persiapan batin beliau untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Apa sebab Ambil buka operasi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wizra alladhi angkada zahra, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban-bebanmu yang selalu membebani hatimu. Kajian bersih batinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kulitnya di Zat Desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu sekalian, arah persiapan batin dan untuk naik menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati Nabi Muhammad seri aneh hawa nafsu dunia syaitan. Ampun golongan isi Allah taala iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, iman ini posisinya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqaranah. Islam niki posisinya adalah muqabalah, tauhid niki posisinya mujahadah, ma'rifat niki posisinya di Nabi Muhammad adalah musyahadah. Inayan persiapan batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan naik ke alam langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita Bapak Ibu sekalian, persiapan batin itu sigari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki arah 6 perkara sebutan kita si para alim ulama tentunya berdasarkan dalil siaran dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persiapan batin itu untuk mi'raj kepada Allah, sifat dan maliki adalah hudurul qalbi. Nah, ini persiapan batin dan mi'raj menghadap alim Allah Ta'ala. Lebih tak lagi mi'raj, ketika lagi takbiratul ihram menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini persiapan batin dan dulu. Mungkin pun persiapannya hudurul qalbi. Apa kenapa hudurul qalbi? Hadirkanlah hati sembaca-baca untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab kita diperintahkan untuk menghadirkan hati agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam kita melaksanakan amal ibadah sholat ini, bukan hanya lisan kita serta jasmani kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergerak, akan tetapi jauh lebih penting si bergerak ini atenta agar selalu fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
bagaimana ingatan hati seorang hamba di dalam mereka melaksanakan amal ibadah sholat, sebegitu nilai ibadah sholat yang akan diberikan hamba itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keterangan dalam sebuah dalil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i fi salatihi illa ma aqala minha." Kadang-kadang bagi setiap orang yang melaksanakan amal ibadah sholat itu, mereka tidak mendapatkan pahala, mereka tidak mendapatkan apa-apa illa ma aqala minha, tergantung apa yang diingat oleh mereka di dalam hati mereka ketika mereka beribadah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas bimbingan serta tuntunan dalam keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Akhirnya dari perhatian bahwa hudurul qalbi sebagai persiapan batin untuk meraih kehadiran Allah begitu penting kita dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak perlu kita niki hudurul qalbi niki Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara ada bau ada niki hadir untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munculan perasaan di dalam diri kita bahwa seluruh getaran yang nampak di dalam hati niki wajib diketahui oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nara perasaan singenol diri kita bahwa getaran hati niki tahun doang si Allah sehat jelas dalilnya di dalam petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan kami telah menciptakan semua umat manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, maka otomatis kami mengetahui seluruh getaran-getaran yang ada di dalam diri, dalam hati mereka. Nah, jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sekalian jadi manusia, karena ilmiah kita maka otomatis seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa si arah dalam diri kita, termasuk ingatan getaran atinda kesadarannya sino akhirnya bau kudurul qalbi, akhirnya bau atinda niki bersiap untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila atinda niki selalu ingatnya kepada Allah di dalam sholat, ini dalam ilmu tasawuf berani dan makom si Allah Subhanahu wa Ta'ala, makom apa? Makom muraqabatul qalbi, wah berkelas wah sembahyang dasil arah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa makom muraqabatul qalbi? Apa artinya muraqabatul qalbi niki? Selalu menjaga hati agar hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila hati itu selalu ingatannya hanya kepada Allah, akan nampak ketenangan dan kedamaian di dalam hati seorang hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pedas ya. Apakah mari Allah di dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh." Kejelasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bahasa Al-Quran. Nabi maknanya, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ketenangan dan kedamaian fi qulubil mu'minin pada hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma imanihim, agar iman yang ada di dalam hati mereka semakin bertambah dan terus bertambah. Dengan petunjuknya dalam Al-Quran, apa sih apabila akhirnya selalu ingat Allah ketika menyembah, makomna muraqabatul qalbi,
Nah, maka hasilnya diberikan kita ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Bapak Ibu sekalian, siaran ketenangan ini saya dengan si selamat, mati dengan si tenang. Lamun keliru, lamun bimbang, lamun ragu, bingung, susah, ampun mati, ya lacur mati, wah ini si selamat mati dengan si tenang. Coba berbuktikan perasaan Al-Quran, si bacanya, si guru-guruna, si baca terkin. Arab di ujung terkin ini, mari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Saya nangorina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, Allah nangorina apabila ada tenang dalam hidupnya, mudah mati undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mari sini, kembalilah kehadirat Tuhanmu dengan redha dan senang lagi diredainya. Pada kuliti ibadi, masuklah bersama kelompok hamba-hambaku yang saleh. Pada kuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah ini ya, akibat dampak positifnya, lamun tenang hidup, tenang ibadah, tenang mati, bagus akibatnya. Kakak tak kaya pada bingung hidup kan, pahamnya. Ganti niki persiapan mihrab dan niki yang sampean. Jadi untuk bicara mi'an nabinta, wa mulai luar biasa, wa nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah kita sih umat ini kita minum luar biasa, nak terbiasa-biasa doang, terminum masih luar biasa. Jangan Nabi kita ikut ini lagi luar biasa, maka status keumatan tadi pun juga harus luar biasa. No, kali angkot yang sampian ilmunya. Akhirnya hamba ibadah sholatnya berbeza sasaknya hamba gombas ya gombas bayang kan ini gombas atenun di bawah ini ada Allah, di bawah ini ingat Allah ya hamba sembahyang itu jadi tak kali nerangkut amal ibadah sholat dan itu Bapak Ibu sekalian akhirnya terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kenalnya makom muraqabatul qalbi. Aten taniki selalu fokus ingat anik Allah sehingga di sana nampak nur tawajuh nur. Apa nur tawajuh Bapak Ibu sekalian, kapanpun dimanapun kita berada, sinar aten taniki nampak ya bersinar aten Allah 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 selalu aten teriki nampak sinarnya kalimahnya Allah Allah Allah. Coba jadikan masih jauh kurangnya aten dengan Allah ini nyebut Allah jauh kurangnya kan lalu kecek ya di Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ketidakpahaman karena diterbit ilmu nomornya. Nah terus yang kedua, apabila luah tahqiq istiqomah dalam akhir teriki Bapak Ibu sekalian muraqabatul qalbi, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dikinakan status nomor tipak tingkatan si kedua tenggelam tipak dalam ruh, dalam jiwa kadang tipaknya mobil modelnya dalam jiwa ini gerah yang ingat dalam jiwa ini mobil modelnya merasa atasan merasa mengingat kontak mari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa zkur rabbaka fi nafsika, rasailah Tuhanmu yang ada pada dirimu. Kan jelas sokat petunjuknya dalam Al-Quran. Jadi tidak ada bayangan melangkunda si rasa beberapa dan tidak ada bayangan keliru di dalam ini. Saya kalau terasa beberapa ini rasa jasmani tak nolak dan nolaknya pada dalam dia. Namun ini tidak rasa saya wujudnya ghaibul ghuyub. Apanya terasa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kodrat dan iradatnya si berlaku di awal dan apa arti kodrat kekuasaannya. Jadi iman yang si turun ngangkat ini kodrat nyata Allah terlebih kekuasaan ampun bukan angkat turun
mustahil nabau kerangkat lamun dia kodrat kiradan no kenapa jika ketika temutan nyata Allah dalam mutanamida ketika ada takbir nyata kemampuan Allah berlaku di takbir ketika ada baca Fatihah nyata kalam Allah berlaku di lisan daga kemudian Allah kau dah sangka dilingkari oleh Allah sebenarnya ibadah dan ini kenapa namanya pada ini ma'akum lakin akom tumus salat aku sudah mulai sembahyang bukan engkau dia sudah aku sudah no nyata yang Allah subhanahu wa ta'ala kaniki lamun makni makom memiliki arana makom muraqabatur ruh muncul kesadaran di sana bahwa gerak-gerik zahir dan batinnya itu adalah af'al Allah. Apa mana af'al perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala no. Yang nyata yang dirinya Allah ta'ala dalam dirinya. Apa dalilnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kullu yaumin huwa fi sa'nin. Hampir setiap saat, setiap hari aku nyatakan diriku padamu. Hampir bilang saat nyatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita sebagai manusia ini. Ya kumbekan pada buku kita karena begitu dekatnya dengan kita. Ada renggang Allah ta'ala bau sila kita ya. Cuma ialah persantau lapan nelita bagi sekat dan pengitan. Coba kita kan antara putih bola matan terbang gadangnya begitu kita ya. Dia tahu kita ya. Karena apa? Ya bersopo. Dapur dia bercampur. Ya bersih. Dapur dia bercampur. Putih mata barang gadang kelapa mata ini. Karena dia rapat. Sehingga dia tahu kita ya no. Alis dekat. Boleh kita alis dah. Sirapat barang pemelangnya. Dia tahu. Tombongnya itu beda-beda boleh kita ya. Bau pengitan tombongnya. Karena jauh kan. No. Allah tahu begitu dekat dengan kita. Baru dia ada pengitan. Coba jawab. Pengitan saya ganuhan. Yang menggunakan bahasa Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami jauh lebih dekat daripada orang nadimu. Tapi kita anu rapat. Si jawab doang. Pengitan. Yang saudara peribahasa abang kata ini semut di seberang lautan nampak gajah di pelupuk badan tidak kelihatan. Menurut kita secara agama Allah Ta'ala ini nyata dan kita dan kuda kita ya alam semesta dan luar diri kita ya doang kita ke bahasa agama sebenarnya cuma nekis kita dengan yang nanti tepat kau ini kena mereka karena nanti ada depannya muraqabatur ruh ada rasa yang tiada terasa ada rasa yang tiada terasa rasa apa? Rasa pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala coba jadikan muncul kesadaran di dalam pribadi kita masing-masing Bapak Ibu sekalian bahwa kita selalu diawasi oleh Allah yakin yang seyakin-yakinnya darat dengan tinggal dosa salah darat dengan tidak beribadah aning Allah gila bertaat manusia aning Allah gila kita alimnya maksiat si manusia karena apa? Ira ya negita si nenek dan gawe dosa sangat sadar adanya nenek negita ya no jelasan itu si Quran mani Allah subhanahu wa ta'ala innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kana alaikum adalah dia atas diri kalian semua raqiba selalu mengawasi muka. Coba jawabkan mbel makhluknya luput di darah kena si pengawasan Allah darah hatta ada dalam beli alam fahri sampai bilangan pasir di tepi pantai awasin Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita si beli awak demangkun sampai beramus nukaan dia dari tanda Allah Ta'ala pasir-pasir di pinggir pantai ini awaknya jumlahnya Allah awasinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya mudah-mudahan langsung tertancap di dalam rohani dan akhir sadar sehingga sisa-sisa umur itu kita bagus
Nak kali dalam dosa kita bertipa awak teniki kan mumesida sadarin diri kita bahwa kapanpun dimanapun kita berada kita tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu usul ini arang Rabbaniyah arangnya. Lalu dalam sembahyang anda mengingat Allah ini arang Tauhidullah arangnya. Beda sengarannya si ulama ahli usul sila lagi pada sekenangan di mata beda-beda arangnya. Kalian muraqabatur ruhiki perasaan main tono harus hidup perasaan ndak kan dibagi rasa ngendak akeh dak bisa merasa ndak dak merasa bisa ngeno kan berarti dah ini mudah-mudahan ini ngeno ini ada pasapna isi dosa no ya dah dia setak apil dengan lamun pengamalannya cuma dek keyakinannya doang akhirnya clear maksudku akhirnya orang protokolnya dek apil dek pasien dek munafik no clear ya benar. Nah, dengan si tinggi Bapak Ibu sekalian lompatinnya dua muraqabah ini, muraqabatul qalbi, muraqabatul lepas waya. Karena tidak mental derajat si paling tinggi muraqabatul syirk aja no, muraqabah dalam rahasia. Bagaimana bentuknya? Tiada lain yang dipandang, yang terjadi, yang berlaku, yang wujud di atas alam semesta ini hak ta'ala. Fa'aina matuallu fasamba wajhullah ke sir manwalna sir wa main peran sida noa lam teneman bau dan sir termasih ate teman beres soalnya dia masih kotor ate sino sehingga kenangan dilupa ketimbang ingatna ari Allah ke jaga-jaga bagus nanti persiapan batin selaku seorang hamba untuk mengharap kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita melaksanakan ibadah salat. Sehingga beda ya antara dengan ahli tasawuf kancang ahli syariat beda ya. Namun ahli tasawuf ini alat untuk takarrubna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telu qalbu ruh ban syirnon. Apa fungsi kalbu oleh ahli tasawuf ini untuk mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Ini berarti mengenal sifat-sifat ketuhanan. Apa gawe ruh ilmu tasawuf ini untuk mahabbatullah, untuk cinta selalu hanya kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Udah sangka lamun dedeman lamun dicuruk oleh Allah Ta'ala roh demain wahyu makom mahabbah ina kira pedasna ya lamun dia ingat lupa aten demain no kira pedasna ya beda-beda mainnya dalam ditanya no bab dasarkan ya lainan idapna ibadah niki atas dasar mahabbah kerja atas dasar ada kemauan beda ya no. Namun tegawe ibadah atas dasar ambisi kemauan Arab melente, kadang-kadang dalam diri kita dalam nikmat tegawe ibadah ini, sehingga targetnya no mau dineluntar, lupa ne Allah dalam sinundang mau, lupa ne Allah dalam sinurukya kanu. Jika pangkat mari Allah dalam hadis kursi, laudar jannata wa da'imahan. Andaikan aku tidak menciptakan surga dan nikmatnya, walau nar wa azabaha, dan andaikan pula aku tidak menciptakan neraka beserta azabnya, lam tak buduni, kalian tidak mau menyembahku. No. Andaikan dia pula punya surga, dia pula punya neraka, masa dia lagi bersembah kepada Allah Ta'ala? Sehingga nasi jangan kita nyuap pangai doang ke rumah, kalau berdasar ke rumah. Ini mata karena surga, kalau berasal niki mari Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo silo makom dengan makom rendah bidarkil asfal makom dengan status yang tinggi dalam surga di dalam neraka jadi tinggi kanggo no karena surga karena neraka no sehingga janjinya si Allah Ta'ala dengan si bertakwa di surga wasiqan lazina taqaw ilal jannati zumara berkelompok-kelompok orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga. No,
Yang pada karena surga ini, aku rendah ini, ingat dah, ada depan mah, kanggo, karena surga karena neraka kalau ibadah, aku perlu diingat hukum nar telu. Saya ibadah sini pun ibadah bisnis, ibadah bisnis dengan berdagang itu. Kalau hukum dagang lagi telu, untung rugi sampai. Salah support gimana tahun ini? Lalu ibadah tahun modernnya. Lalu lebih bagusnya, barang dosanda, terima ibadah untung dah. No, kalau sore dah, paman khopat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangan kebaikannya ketimbang timbangan kejelekannya, itulah orang-orang yang beruntung. No. Namun dengan kalian tergewa kebagusan rugi kita neraka dipakai. Namun papah dosa anda beribadah piti-piti bertamblin neraka dulu ampun gak besar. Ini sapi harapnya sekedar udah modal karena mangan itu modal dari kedumangan itu kurang modal dari negara. Ini model ibadah bisnis si mube si karena surga kaca si karena bisnis lamun ino karena belinda pada kalau ibadah pastian kualitas ibadah dan bagus mangkul kaya no dan juara dunia kaya anda akhirnya mahal tidak dalam ibadah dari ino nah ibadah di peran potongan rombeng-rombeng anda saya itu bisnis soalnya menurut rendah nilainya ibadah ini. Mudah berkualitas tinggi ibadahnya, lamun bisnis status ibadahnya. Beda mereka surga takut le neraka. Lalu dengan suatu tinggal ilmunya tahunya surga neraka sino, dia tidak peduli apakah kamu masuk surga atau neraka. Yang penting dia selalu beserta Allah. No. Ya ini si mahal saya jarang manusia targetnya tentu tiba Allah Ta'ala yang dilontokan coba kita kan dengan sesuatu dinazahkan apa namanya dua kira sido berasal dari bayang keberlakuan untuk sembahyang ini sekira langsung kurang dua kira coba ketua apa ini sembahyang ini berarti apa takbirannya? Apa kena takbir pertama, kedua, ketiga, keempat? Dia adalah kan kira prosina, tentu senabi rokatnya, takutkan nabi ini man'atal janatah fasalli walahu kiratan. Saya sih datang dengan si mati, sembahyang ini mau dia sekian bayang si mungkin, bayangin nomor luarnya kan dari pedas negara ini maka tal janazah pasali sumat bakuti qabri pada bukiratani sehingga dengan baik milu bayangin milu ukuran dua kirat wamal kirat ya Rasulullah mislu jabali Uhud sekira marbelit gunung Uhud di Madinah tak ada ada pindah kita Indonesia dia semai aku belajarnya karena dia semai dia semai ke rumah ke dia coba pikirannya kan namun pas ongkak malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita begawe dia perlu dia kenyang sembahyang ada dua dia ngambil kebelet mati sembahyang ini ya lah bersyukur berpahala gitu ambo mati berkali terus kan jadi kita malah aku berbeda mana ke rumah udah sangka kalau menurut secara logika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya mana pintu Bapak Ibu sekalian ada nuntut ya tuntut ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maksud Nabi nak kita ya daripada senang ya ini dengan satu gambaran dari kita sini dia cukupan tidak sebatas lapan barang artinya hadis ini telusurin ya maksudnya peta mendapat faedahnya terus
Akhir temu balabasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa. Sehingga kurang-kurang hebatnya tidak mungkin ngerakan malik Nabi lah. Bahkan di dalam hadis lain, sesi mati mau menyembah yang ini salah satu suku papan wajah jannah. Wajib dengan surga dengan semati itu kan? Sok nemu telusap nyolatin baiknya. Kau berasa? Ini kenapa lebih coba pikiran dia ini? Apakah si berbaris-baris jadi telumpak ini? Oke, no? Kan nggak dengan ilmu dengan jalan. Jadi Nabi tadi nggak bisa disuruh Nabi Muhammad menggambarkan dengan kupi. Nggak segampang ini boleh jadi kupi. Coba cek salah mereka. Pendatang dan melepi ngelakai ini. Ulah ya repot minta gula. Ulah ya lebok beban kan. Ampun menjadi kupi kan. Mau kata kupi kan. Kalau segampang kan. Nabi Muhammad kan sesi mati terusak wajib dalam surga. Nah mudah lah itu yang benar ya terucap benar-benar berkawan. Alhamdulillah kami ya kan prinsip dakwah Nabi Muhammad bersiaran. Apa makna bersiaran? Senggeger kita kita geger pada sholat dan kan senggeger kita lagu arah di dalam basir wanazirah arah pertanyaan berapa wanazirah dengan sidai jadi si kenal lebih mau terusan atau pertandasan nyolatinya wajib dalam surga selapunya si terusan atau bertauhid anin Allah darah gak bisa kita kenal lebih tauhidnya anin Allah ta'ala berupa kon wajabal jannah dengan simak di sini gini berkedek di dalam surga mereka pihak terusan benar kalau jangan aku sini ya yang berdakwah Nabi Bashir wa Nazir kita lebih angental Bashir mudah-mudah runtuh ya kita lebih ansi mudah-mudah ini runtuh kira ngantai nih mun kepeng nu itu nilai kecek milik terlalu edoa mun dunia nu kan coba mun agama ada medis mudah-mudah nak persulit manusianya nah dengan bersulit kita dengan pada kita tahu statusnya nah sudah nah ini ya kita bareng-bareng mahamilnya nak DPK ya asli penyembah ini dan usia asli tahu mulai berkedek dari surga asli, dan utamanya kata nang si darah gawe dengan Islam ini malah menukar besang kayak dengan jadi pegerong itu masih tak sampai beda, tak boleh mudi-mudi tau, dan ini jaga-jaga bagus, kayak prinsipnya gambaran basyam wa nazira, ini gawe neruh dengan ahli tasawuf mahabbah.